Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, NPM 22051024. Saya dari kelas 2A Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi genap dan fungsi ganjil untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus integral dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahmayanti, MSI. Oke. Baiklah, langsung saja kita mulai menjelaskan tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. 3. Ciri-ciri fungsi genap yaitu apabila f min x sama dengan fx, maka dinyatakan yaitu dia dengan fungsi genap, dan biasanya fungsi genap ini simetris dengan sumbu Y. Kemudian ciri-ciri dari fungsi ganjil yaitu apabila f min x sama dengan min fx, dan biasanya fungsi ganjil itu simetris dengan titik asal yaitu 0,0. Kemudian adapun ciri-ciri dari fungsi tidak genap dan tidak ganjil. Apabila f min x tidak sama dengan min fx dan f min x tidak sama dengan fx. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu menentukan fungsi di bawah ini apakah dia termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil atau tidak keduanya. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x. fx-nya ini kita ganti menjadi f min x sama dengan min x pangkat 3 dikurang 5 min x. 3. Dah. Kemudian f min x sama dengan min x pangkat 3 menjadi min x pangkat 3 dikurang dikurang 5 min x. Kemudian min x pangkat 3 ditambah 5x. Kenapa dia positif? Karena min dikali min hasilnya itu positif. Jadi min x pangkat 3 ditambah 5x sama dengan minnya ini kita keluarkan menjadi x pangkat 3 dikurang 5x. 3. Mengapa dia ini bisa min? Karena min x pangkat 3 itu menghasilkan min x pangkat 3, kemudian x dikali min 5x menghasilkan positif 5x. Kemudian fungsi ini disebut dengan fungsi ganjil
Karena min x pangkat 3 dikurang 5x itu sama dengan fungsi yang di atas. Makanya ini disebut dengan fungsi ganjil. Tiga. Baiklah, kita masuk contoh yang kedua, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1. Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1. Fx-nya ini kita rubah menjadi min x sama dengan 2 min x pangkat 2 ditambah 1. Kemudian 2x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan fx. Karena fungsi dari min x itu sama dengan fx, disebut dengan fungsi genap karena f min x-nya itu sama dengan fx. Tiga. Kemudian kita masuk contoh yang ketiga, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurang x. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurang x. Kemudian x-nya ini kita ganti dengan min x, yaitu menjadi min x pangkat 2 dikurang min x sama dengan x pangkat 2 ditambah x. Tiga. Kenapa ini bisa positif? Karena min dikali min sama dengan positif x. Karena ini hasilnya positif dan f min x-nya itu tidak sama dengan fx, maka fungsi fx tidak sama dengan fx, maka dia tidak disebut dengan fungsi ganjil, fungsi genap. Kemudian min x pangkat 2 dikurang x pun tidak sama dengan fungsi ganjil, maka f min x tidak sama dengan min fx. Berarti fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang x itu tidak merupakan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Udah. Baiklah, kita masuk contoh soal yang selanjutnya. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi genap adalah a x pangkat 2 ditambah 2, b x pangkat 2 ditambah 1, c x pangkat 2, dan d x pangkat 3. Kemudian kita akan menentukan apakah dari a, b, c, d itu ada yang bukan merupakan fungsi genap. Tiga. Baiklah, di sini kita akan menentukan x pangkat 2 ditambah 2 itu apakah dia termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil. F min x sama dengan min x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2. Nah, karena kita tahu hasilnya itu positif, maka ini disebut dengan fungsi genap. Tiga. Tiga. Kemudian kita akan menentukan yang b, yaitu x pangkat 2 ditambah 1. X-nya ini kita rubah menjadi min x. F min x sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Karena ini hasilnya dia positif, maka dikatakan dengan fungsi genap. Kemudian yang c, yaitu x pangkat 2. Kemudian x-nya itu kita rubah menjadi min x, menjadi f min x sama dengan min x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Nah, yang c ini juga hasilnya dia positif, maka disebut dengan fungsi genap. Kemudian yang d, x pangkat 3. F min x sama dengan min x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3. Kenapa dia min? Karena min x dikali min x itu kan hasilnya dia positif x. Kemudian kita kalikan lagi dengan min x, jadi hasilnya itu min x pangkat 3. Karena dia hasilnya negatif, maka disebut dengan fungsi ganjil. Jadi dari contoh soal nomor 2
kedua, di bawah ini yang bukan merupakan fungsi genap adalah yang D. Karena yang D ini termasuk fungsi ganjil. 3. Materi selanjutnya yaitu kita menentukan grafik fungsi genap dan fungsi ganjil, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2. Kemudian kita menentukan titik potong, yaitu apabila x 0 maka y-nya itu 2, apabila x-nya 1 maka y-nya itu 3, dan apabila x-nya itu 2 maka y-nya itu 6. Kenapa bisa menjadi 2? Karena x-nya itu kita ganti dengan 0 menjadi 0 pangkat 2 ditambah 2 menjadi 2, kemudian seterusnya. 3. Kemudian kita akan menentukan titik potongnya, yaitu 0,2, kemudian 1,3, kemudian 2,6. Setelah kita menentukan titiknya, maka dapat diketahui pada fungsi fx x pangkat 2 ditambah 2, yaitu simetrinya sejajar dengan sumbu D, maka disebut ini adalah fungsi genap.